Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati para pimpinan di lingkungan STIK PTIK, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita menyampaikan puji dan syukur kehadirat Allah. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah melakukan aktivitas khususnya pada hari ini, dimulai dari masjid. Mudah-mudahan kegiatan kita insya Allah akan mendapat ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan mengutip salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang seseorang mempunyai dosa yang banyak tapi mau bertaubat. Bismillahirrahmanirrahim. Anna Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bercerita, kana fi man kana qablakum rajulun qatala tis'atan wa tis'ini nafsan. Dulu kata Nabi, ada seorang laki-laki yang pernah membunuh tis'atan wa tis'ina nafsan, 99 orang. Yang dibunuh itu 99, bukan 1-2, ini enggak tanggung-tanggung, 99 nyawa melayang di tangannya. Fasa'ala an ahlil ardi, maka dia bertanya kepada orang yang pintar di negerinya. Fadalla ala rohibin fa'atahu faqala, maka dia ditunjukkan ada di sana orang yang pintar, ahli agama atau tokoh agama, maka dia datangi dia. Faqala, maka begitu datang kepada orang yang pintar tokoh agama tadi, dia cerita, innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan, kami ini sudah pernah membunuh 99 orang. Fahallahu min taubatin, apa kita ini punya kesempatan untuk bertaubat, katanya. Tanya dia. Faqala, maka si orang pintar tersebut menjawab, la, enggak boleh itu. Enggak ada kesempatan untuk taubat, dosamu terlalu besar. Apa yang dilakukan begitu mendengar jawaban tersebut? Faqatalahu fakammala bihi mi'atan. Langsung ustadznya tadi, orang yang dianggap pintar tadi, langsung dibunuh seketika. Sempurnalah menjadi 100 orang. 100 orang dibunuh itu. Summa sa'ala an a'lami ahlil ardi, kemudian nanya lagi kepada orang yang lain lah, yang dianggap tokoh agama yang lebih menguasai lagi. Fadalla ala rajulin alimin, maka ditunjukkanlah, oh di sono ada orang yang pintar tokoh agama. Faqala, maka dia bercerita, innahu qatala mi'ata nafsin fahallau min taubatin, kami ini sudah pernah membunuh 100 orang, kira-kira ada peluang enggak kalau tobat itu? Faqala, maka sang tokoh agama tadi menjawab, na'am, iya masih ada peluang. Walaupun ada 100 orang sudah dibunuh, masih ada peluang. Dan
diterima taubatnya katanya. Wa may yahulu bainahu wa bainallahi taubah. Tidak ada yang bisa menghalang-halangi seseorang kalau mau bertaubat. Tapi pesannya kiai tadi, tokoh agama tadi, intolik ila ardin kadza wa kadza. Kamu sebaiknya jangan tinggal di sini, kamu pindah saja ke sana. Kenapa? Fa inna fiha unasan ya'budunallah ta'ala. Kalau di sana itu masyarakatnya agamis, masyarakatnya taat beragama. Fa'budillah ma'ahum. Anda bisa beribadah, berbuat baik bersama mereka. Wala tarji' ila ardhika. Jangan kamu balik lagi ya ke daerahmu, karena daerahmu itu daerah hitam itu. Kalau kamu pulang lagi ke daerah kamu ya nggak bener lagi nanti. Fa innaha ardusu, daerah kamu daerah jelek, daerah hitam. Fangtolako, kemudian yang membunuh orang 100 tadi pergi. Hatta idza nasafat thoriq atahul maut. Begitu nyampe pada pertengahan jalan, mati dia. Belum nyampe tujuan mati. Begitu mati, fakhtasamat bihi fihi malaikatur rahmah wa malaikatul azab. Antara malaikat rahmat dan malaikat azab itu ribut ini. Ribut apa? Faqalat malaikatur rahmah, kata malaikat rahmah, ja'ata iban mukbilan biqalbihi ilallah ta'ala. Ini hak saya. Dia ini sudah bertaubat, maka akan saya bawa ke surga orang ini. Wa qalat malaikatul azab, sementara malaikat azab juga punya argumentasi. Jadi ternyata yang berdebat itu bukan DPR aja ini. Yang berdebat itu bukan kita saja di kampus, tapi malaikat ketika ada peristiwa juga ya terjadi perdebatan. Ini hak siapa? Kewenangan siapa ribut? Kata malaikat azab, innahu lam ya'mal khairan qattu. Dia ini selama hidupnya belum pernah berbuat baik sama sekali. Maka akan saya bawa aja ke neraka katanya. Fatahum malakun fi suratin adamiyyin, maka muncullah malaikat yang lain. Ya. Faja'alu bainahum, maka malaikat yang lain datang itu untuk menjadi wasit, untuk menjadi hakim di antara dua malaikat yang saling beradu argumentasi. Apa kata malaikat yang menjadi hakam atau hakim tadi? Faqala kisu ma bainal ardhaini fa ila ayyihima kana adna fa huwa lahu. Tolong di tempat kematian ini Anda ukur. Kalau lebih dekat kepada daerah aslinya, daerah yang jelek tadi, daerah hitam, maka kewenangannya ada di malaikat azab. Silahkan bawa ke neraka. Tapi kalau lebih dekat kepada daerah tujuan, di mana di daerah itu ada orang baik-baik, maka itu haknya malaikat rahmat. Begitu diukur, ternyata keputusannya adalah lebih dekat daerah yang baik tadi. Bahkan dalam riwayat ini disebutkan bumi ini diperintahkan oleh Allah digeser itu, ya, yang daerah baik itu digeser supaya tergeser tersendiri
supaya dekat kepada orang tadi. Nah, hadis ini bisa kita ambil sebuah pelajaran para hadirin yang dimuliakan Allah. Pertama, dosa apapun yang dilakukan oleh seseorang, kalau seseorang itu ada keinginan kuat untuk kembali jalan yang benar, maka Allah tetap memberikan peluang pintu taubat. Pintu taubat itu selalu terbuka kepada siapapun sebelum nyawa itu sudah nyampe ke tenggorokan. Kalau udah mau mati, sudah sakaratul maut, itu sudah enggak bisa lagi orang taubat. Atau sebelum matahari itu terbit dari arah barat, artinya sudah mau kiamat baru mau taubat. Selain itu semua masih diberikan kesempatan oleh Allah. Umur berapapun, kapanpun, sebanyak dosa yang telah kita lakukan itu tidak berpengaruh. Ketika seseorang itu ada keinginan kuat untuk taubat, maka Allah akan menerimanya. Yang kedua, hadis ini bisa kita ambil sebuah pelajaran. Hidup berkawan dengan orang baik-baik itu penting sekali. Kalau kita ini tiap hari bertemu dengan orang yang rajin ibadah, insya Allah ada yang mengingatkan. Minimal kita jamaah di masjid ini, minimal kita sholat. Karena apa? Kawan kita ini sholat. Tapi kalau kawan kita ini ibadahnya nggak beres, ya pasti malah diajak yang nggak beres. Jadi milieu atau lingkungan kita ini perlu ya kita pilihlah. Yang berikutnya, bahwa taubat ini adalah perintah Allah yang harus kita lakukan tanpa melihat nunggu umur kita. Jangan sampai saya mau taubat nanti kalau udah puas maksiatnya. Itu nggak bener, nggak baik. Ya, saya mau foya-foya dulu, masa masih muda taubat itu. Jadi taubat itu harus dilakukan segera, nggak boleh ditunda-tunda. Dan taubat itu harus dilakukan selama-lamanya. Misalnya saya udah taubat nih, besok nggak usah, atau nunggu setahun sekali. Bukan seperti itu. Kapanpun, saat apapun kita ini diperintahkan untuk selalu kembali ke jalan Allah. Memang ulama memberikan pedoman, taubat itu salah satu manfaatnya adalah bisa menghapus kesalahan kita, sekalipun dosa itu dosa besar. Karena dosa besar itu tidak diampuni oleh Allah dengan selain taubat. Kalau dosa kecil gampang, Allah pemaaf. Kita duduk begini nih, ini ngaji, duduk di masjid beberapa saat, itu dosa kita diampuni oleh Allah. Tapi dosa-dosa kecil, kita jamaah diampuni Allah dosa kita. Kita wudhu saja ini dosa kita diampuni oleh Allah. Kita berbuat kebaikan apapun itu mengantarkan ampunan Allah, tapi itu dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa besar itu tidak dimaaf oleh Allah kecuali dengan taubat. Nah, apa bedanya
taubat dengan ampunan biasa. Taubat itu kembali kepada jalan Allah, minta ampun kepada Allah, tapi ada syaratnya. Syarat yang pertama adalah al-iqla' anidz dzunub, mencabut dari segala bentuk kemaksiatan. Yang nomor dua, an-nadam, harus ada penyesalan. Kalau enggak nyesel ya taubatnya enggak diterima. Yang nomor tiga, Allah ya'uda ilaiha fi zamanin mustaqbalin, ada komitmen untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama atau dosa yang sama pada masa-masa yang akan datang. Nah, itu syaratnya. Maka dosa-dosa besar itu akan diampuni oleh Allah hanya dengan cara taubat, dengan memenuhi persyaratan. Dosa-dosa besar itu apa saja? Dalam hadis Nabi sebutkan, ijtanibu as-sab'a al-mubiqat, jauhilah 7 yang bisa mencelakakan kita semua. Antara lain adalah tentu asyirku, menyekutukan Allah. Yang nomor 2, membunuh orang. Membunuh orang atau bunuh diri, itu bagian dari dosa besar. Tentu membunuh orang yang menghilangkan nyawa orang lain, sekalipun atas dasar permintaan. Di negeri-negeri tertentu itu ada istilah etanasia. Jadi orang yang bosan hidup atau sakit itu bisa datang ke dokter, tolong dok, saya bisa disuntik mati saja. Nah, itu namanya tindakan etanasia. Nah, termasuk dalam perspektif hukum Islam, tindakan etanasia itu juga bagian daripada dosa besar karena menghilangkan nyawa orang lain, baik yang menghilangkan maupun yang meminta, atau orang-orang yang ikut di dalamnya. Itu yang kita sebut dengan etanasia aktif. Tapi ada etanasia pasif. Ya, etanasia pasif itu ya orang sudah sakit parah tapi dibiarkan begitu saja, tidak diobati. Kalau etanasia pasif ini di kalangan ulama beda pendapat. Karena apa? Itu terkait dengan hukum tadawi. Hukum berobat itu hukumnya apa sih? Ya, kita sakit itu berobat, apakah wajib, apakah mubah? Nah, ini pengaruh ini. Sebagian ulama mengatakan berobat ke dokter itu hukumnya wajib kalau punya uang tentu. Karena apa? Orang kalau sakit kan ibadahnya menjadi kurang, bahkan kadang-kadang tidak maksimal. Maka apapun yang bisa mengurangi kita ini beribadah harus kita hilangkan, dan menghilangkannya itu hukumnya wajib. Yang nomor 2, sebagian ulama mengatakan berobat itu hukumnya mubah. Bapak mau ke dokter boleh, mau tidak ke dokter juga boleh. Nah, orang yang tidak ke dokter ya boleh, tapi ya membiarkan orang sakit sampai mati tidak dibawa ke dokter, itu namanya etanasia juga, tapi etanasia pasif. Kalau etanasia pasif itu tidak sama dengan etanasia positif atau aktif. Nah, para hadirin yang dimuliakan Allah, inilah pentingnya kita mendalami keagamaan, ya, agar supaya kita tidak meremehkan segala bentuk kemaksiatan. Maksiat apapun nggak boleh kita anggap remeh. Dosa kecil aja, nanti kalau dengan cara duduk-duduk di pengajian atau wudhu atau sholat sunnah diampuni oleh Allah, itu tidak boleh. Bahkan Sayyidina Ali mengatakan,
termasuk dari dosa besar itu orang yang menganggap kecil dosa, sekalipun itu dosa kecil. Karena kalau menganggap remeh dosa kecil, lama-lama kan menjadi menumpuk, menyepelekan. Nggak apa-apa, dosa-dosa kecil aja, ya. Nah, orang yang menyepelekan dosa-dosa kecil ini juga tidak dibenarkan dalam agama, bahkan bisa jadi masuk dalam kategori dosa besar. Nah, para hadirin yang dimuliakan Allah, memang pada dasarnya Allah itu Maha Pengampun. Rahmatnya Allah jauh lebih luas daripada marahnya. Jadi sekalipun orang itu melakukan perbuatan dosa, ampunan Allah itu lebih luas, ya. Jadi orang yang beragama Islam semuanya akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, sekalipun orang itu punya dosa besar. Tapi tentu dengan proses yang panjang, tidak sembarangan. Oleh karena itu orang harus membiasakan diri hati-hati supaya dijauhkan dari dosa kecil maupun dosa besar. Artinya harus ada keinginan kuat dari sekarang, nggak boleh seenaknya sendiri, termasuk menganggap remeh ibadah. Gampang deh sholat, nanti aja deh diqodho, itu nggak boleh, ya. Mengqodho sholat dengan sengaja itu hukumnya haram, dosa. Nanti aja lah, tanggung, ada rapat nih, ya kan, ada kegiatan nih, sehingga sholatnya nanti sekalian aja, itu nggak boleh. Jadi sekalipun mengerjakan sholat tapi tidak pada waktunya, artinya mengqodho, itu tetap dihukumi haram. Nah, yang seperti itu tidak boleh dianggap enteng. Sesibuk apapun kegiatan kita harus meluangkan waktunya. Kan tidak banyak, paling lama ya 5 menit. Kita dalam kegiatan dimanapun, kapanpun bisa menyita waktu, atau dalam kondisi yang kayak apapun, ya. Diusahakan jangan sampai kita ini meremehkan sholat kita. Nah, itulah barangkali yang dapat saya sampaikan. Mari kita akhiri dengan sama-sama membaca doa. Kita doakan orang tua kita, terutama baik yang masih hidup dan yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan diampuni segala dosanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al afwa wal afiyah wal mu'afata fid dini wad dunya wal akhirah wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.